Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel edukasi yang seru dan bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama itu ada pembelajaran tematik di kurikulum 2013, P5 dan proyek profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dini Septianggraini dengan NPM 2042300307. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu mengenal cara belajar tematik di kurikulum 2013. Yang kedua itu memahami makna P5 dan kurikulum Merdeka. Yang ketiga itu mengetahui 7 karakter kebiasaan baik anak Indonesia. Nah, kita masuk pada pembelajaran berbasis tematik pada K13 atau PPK. Nah, kurikulum 2013 ini mengusung pendekatan pembelajaran tematik yang integratif, khususnya di jenjang sekolah dasar. Pendekatan ini memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema pembelajaran yang kontekstual, relevan dengan kehidupan peserta didik, dan berorientasi pada pengalaman belajar yang bermakna. Secara pedagogis atau keterampilan mengajar, pembelajaran tematik ini memiliki tujuan agar siswa tidak belajar secara terpisah antar mata pelajaran, melainkan memahami konsep secara utuh melalui tema yang menyatukan berbagai kompetensi dasar. Model ini sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar yang berpikir holistik, konkret, dan belajar melalui pengalaman langsung. Nah, tujuan dari pembelajaran berbasis PPK ini agar siswa itu belajar dengan lebih bermakna dan menyenangkan. Kita bisa mengambil contoh pada tema lingkungan bersih. Nah, di sini siswa belajar IPA atau kebersihan, bahasa Indonesia itu menulis tentang lingkungan, dan PPKN ini belajar tentang tanggung jawab menjaga lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai karakter dan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Nah, selanjutnya K13 juga menerapkan penguatan pendidikan karakter PPK sebagai fondasi utama. PPK berfokus pada 5 nilai utama. Nah, 5 nilai utama itu ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Melalui pembelajaran tematik atau PPK ini, peserta didik diharapkan tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kepribadian dan akhlak yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita masuk pada P5 pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memperkenalkan pendekatan baru yang berorientasi pada penguatan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, P5 di sini bertujuan untuk membentuk peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan berjiwa gotong royong sesuai dengan semangat Pancasila. Berbeda dengan pembelajaran intrakurikuler, P5 ini berbentuk pelajaran berbasis proyek atau Project Basic Learning atau PBL yang lebih menekankan pada learning by doing atau belajar melalui tindakan nyata. Nah, kegiatan proyek dilaksanakan secara kolaboratif, kontekstual, dan fleksibel sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan sekitar. Ada 6 dimensi utama profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu beriman dan berakhlak mulia, berkebikan
kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Setiap proyek P5 ini dirancang untuk menumbuhkan dimensi-dimensi tersebut melalui pengalaman konkret. Nah, contoh penerapan di sekolah dasar yaitu yang pertama pada proyek gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya proyek ini diharapkan untuk Nah, pada proyek gaya hidup berkelanjutan ini diharapkan untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan. Nah, adapun proyek kearifan lokal. Nah, kita lanjut pada kearifan lokal tadi. Nah, proyek kearifan lokal ini diruntukan untuk mengenal budaya daerah. Nah, pada proyek Bangun Jiwa dan Raga. Bangun dan Jiwa dan Raga ini proyek untuk menanamkan nilai sportivitas dan disiplin. Melalui kegiatan P5 ini, peserta didik belajar menjadi individu yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berkarakter, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Iya, proyek-proyeknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakter kebiasaan anak Indonesia. Nah, yang pertama ini pembentukan karakter anak Indonesia ini merupakan prioritas utama dalam setiap kurikulum nasional. 7 karakter kebiasaan ini menjadi landasan moral dan sosial yang diharapkan tertanam dalam diri setiap peserta didik sejak dini. Yaitu yang pertama ada religius. Religius ini menunjukkan ketaatan beragama, menghormati perbedaan keyakinan, dan berperilaku sesuai ajaran moral. Nah, yang kedua ini ada disiplin. Disiplin ini menjalankan aturan dengan konsisten, menghargai waktu, dan bertanggung jawab terhadap kewajiban. Yang ketiga itu ada mandiri. Mandiri ini mampu mengambil keputusan, menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri. Nah, yang selanjutnya itu ada jujur. Jujur di sini menyampaikan kebenaran, menghindari penipuan, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tindakan. Dan pada tanggung jawab ini melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh serta siap menanggung akibat dari setiap tindakan. Nah, adapun gotong royong menumbuhkan semangat kerjasama, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, yang terakhir ini ada cinta tanah air. Artiannya, siswa itu menunjukkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia, menghargai simbol negara, dan berpartisipasi dalam menjaga persatuan bangsa. Nah, adapun kesimpulannya bahwasannya hubungan ketiganya yaitu K13 atau PPK ini dan P5 dan 7 karakter anak Indonesia ini secara keseluruhan memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Pendekatan tematik memberikan pengalaman belajar yang bermakna. P5 ini menanamkan karakter melalui proyek nyata dan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia ini menjadi fondasi moral untuk membentuk generasi yang unggul dan berintegritas. Dengan demikian, transformasi pendidikan Indonesia itu berfokus tidak hanya pada transfer of knowledge, tetapi juga pada formation of character atau pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, eh, dari sini kita belajar bahwasannya belajar bukan hanya agar pintar, tetapi agar menjadi anak yang baik, mandiri, dan bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kelima ini yang membahas tentang eh, PPK atau pembelajaran tematik P5 dan 7 karakter anak Indonesia. Saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention.